Oh leluhur, saya memperlakukan Anda sebagai keturunan. Anda memalingkan wajah Anda pada leluhur saya. Jika bukan karena wajah Zenni dan leluhur Lao Tzu tidak akan mengenali Anda. Paning reaksi Xiaoyan. Zenni menghela napas dalam hatinya karena takut kedua belah pihak akan membeku. Dia diam-diam mengejutkan pinggang Xiaoyan, buru-buru memindahkan Lianbu dengan lembut ke Xiaoyan dan tersenyum pada keluarga Zen. Sang penatua meletus, sang penatua masih sangat tangguh. Bagaimana Anda mengingat Xiao House? Apakah kamu merindukanku? Gadis yang sudah mati. Anehnya benci Zenni melirik kemarahan keluarga tua Zen telah hilang. Sudah berapa lama kamu bilang kamu belum kembali ke rumah Zen? Masih tertawa. Bagaimana kabarnya? Zenni melangkah masuk dan memegang lengan penatua dan tersenyum penuh kasih sayang. Bantuan penatua, aku baik-baik saja di sini, jauh lebih terpenuhi daripada sebelumnya. Merasakan keluarga sesepuh Zen sebentar lalu kata-katanya sedikit berubah. Ayahku dan para tetua lainnya baik-baik saja? Wajah penatua Zen akhirnya tersenyum. Mereka semua baik, tetapi mereka sering merindukanmu. Para penatua telah bekerja keras sepanjang jalan. Bagaimana kalau istirahat dan berbicara nanti? Ketika melihat keluarga tua Zen mulai bahagia, Xiao Yao mengambil kesempatan untuk mengundang keluarga tua Zen ke rumah. Hektometer. Penatua Zen mengangguk berjalan ke rumah Xiao di bawah kepemimpinan Xiao Yao dan lengan Zenni dan memberi Xiao Yan tatapan dingin dengan sengaja atau tidak sengaja. Segera setelah saya melangkah ke aula-aula pemerintahan dalam, kami melihat King Haoran dan King Muer duduk di depan satu sama lain. Meskipun orang di depan saya belum melihatnya secara langsung sebagai penatua keluarga Zen, dia telah melihat potret Kaisar Iblis baru lebih dari sekali, ditambah dengan kekuatan Kaisar King Haoran yang mengungkapkan tanpa niat hanya satu pandangan. Keluarga Zen penatua mengkonfirmasi identitas King Haoran. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba berkibar di wajahnya dan senyum ramah tersenyum di wajahnya. Dia buru-buru mendekati King Haoran dan memeluk tinjunya berkata, aku sudah mendengar tentang reputasi Kaisar Iblis untuk waktu yang lama, tapi aku kesulitan melihatnya. Hari ini aku beruntung melihat bahwa Kaisar Iblis benar-benar luar biasa. King Haoran dan King Muer berdiri pada saat yang sama. King Haoran dengan sopan menahan tinjunya sebagai balasan dan tertawa, oh nama itu tidak cukup untuk menjadi penatua. Kaisar juga kebetulan mengunjungi saudara Xiao Yan tetapi tidak berharap untuk bertemu dengan yang lebih tua. Pada akhirnya itu adalah Kaisar Iblis yang tidak kehilangan beberapa kata etiket samar. Samar menunjukkan kepada keluarga penatua Zen bahwa ia dan Xiao Yan memiliki hubungan yang luar biasa, berharap untuk memperkuat Xiao Yan di depan keluarga Zen. Benar saja, meskipun keluarga tua Zen masih tersenyum, wajahnya samar-samar terlihat. Dengan kecemasan dalam pikiran Anda akan bermeditasi. Merenung akan tenang, belum lagi keluarga tua Zen orang seperti itu dalam posisi yang menonjol. Begitu dia tenang, dia dengan cepat menyortir situasi saat ini. Kali ini ia awalnya berencana untuk melakukan sesuatu yang baik dan memberi Xiao Yan kekuatan terlebih dahulu dan memberikan hadiah yang hebat setelah mengejutkan Xiao Yan dan Xiao Fu sehingga Xiao Yan tidak hanya menyerah pada keluarga Zen, tetapi juga berterima kasih kepada keluarga Zen. Alasan untuk ini adalah bahwa salah satu tidak nyaman tentang Zen Jian dan yang lainnya adalah kebencian bahwa Xiao Yan tidak boleh dipanggil ke keluarga Zen. Ini tidak hanya mengekspresikan sedikit ketidakpuasan keluarga Zen dengan keluarga Xiao sebagai keluarga yang berafiliasi, tetapi juga untuk yang terakhir, tunjukkan kemurahan Xiao Yan untuk tidak terlalu jujur dan rahmat keluarga Zen terhadap orang-orang Xiao lah yang membuat Xiao Yan dan orang-orang Xiao merasa bersyukur dan akhirnya mencapai tujuan menaklukkan sepenuhnya Xiao Yan. Tetapi sekarang tampaknya strategi ini perlu disesuaikan.
Meskipun saya telah mendengar bahwa hubungan antara Kaisar Setan King Haoran dan Xiaoyan tidak normal, tetapi Kaisar Setan benar-benar mengunjungi Xiaoyan di Xiao Mansion. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Xiaoyan dan Mo Huang King Haoran tidak sesederhana biasanya. Lalu pikirkan pujian tanpa belas kasihan Zhen Bufan terhadap Xiaoyan dan Xiaofu. Xiaofu sama seperti yang dikatakan Zhen Bufan. Kekuatan pembangunan tidak bisa diremehkan. Dengan perincian ini keluarga Zhen tidak memberikan kontribusi apapun. Jika Xiaoyan dan Xiaofu ditegur seperti keluarga yang berafiliasi dengan Xiaoyan lainnya, Xiaoyan mungkin tidak akan membelinya. Menaklukkan Xiaoyan adalah strategi yang ditetapkan oleh pemilik. Dia tidak ingin gagal karena sikapnya. Ya, bukan karena Xiaoyan tidak dapat dituduh secara membabi buta. Ia harus berbicara dengan Xiaoyan dengan kata alasan. Keluarga penatua Zhen mengambil keputusan. Setelah mengalami dupa wangi dengan perhatian, sesepuh keluarga Zhen berkata kepada Xiaoyan, meskipun ini adalah pertama kalinya Anda dan saya bertemu, saya sering mendengar nama Anda dan berkata sulit untuk menggulingkan guntur. Dan akhirat itu luar biasa. Para penatua itu konyol. Bagaimana Xiaoyan bisa memasuki mata para tetua? Xiaoyan menjawab dengan tenang. Dia ingin menjawab dengan sedikit arogan, tetapi sebelum melihat bahwa sikap penatua Zhen tidak sama, dia untuk sementara waktu menekan ketidakbahagiaan di hatinya dan tidak mengatakan apapun untuk merangsang dia. Oh, jangan rendah hati. Pertama bekerja sama dengan Liga Sangmeng untuk memecah monopoli dan pada eliksir, kemudian memimpin orang-orang Xiao untuk menyatukan Dishou dan memindahkan orang-orang Xiao ke kota Jucheng, sementara juga mempertahankan semua kepentingan orang-orang Xiao di Dishou. Membunuh gua darah dan dengan berani ambil yang pertama. Sekarang dunia mengakui bahwa Anda adalah jenius tak tertandingi pertama dalam kelompok Jun Yan muda ini, tetapi Anda tidak bisa bodoh. Penatua Zhen Jia terus memuji Xiaoyan dengan senyum tipis di wajahnya. Sikapnya mirip dengan penilaian sebelumnya yang membuat semua orang sedikit tidak bisa dijelaskan. Tidak diketahui untuk sementara waktu bahwa Zhen Ni diam-diam memberitahu penatua Zhen dalam perjalanan ke pemerintahan. Apa yang terjadi masih karena kehadiran King Haoran. Keluarga tua Zhen mencuri harga diri. Xiaoyan memikirkan hal yang sama, jadi dia tidak melonggarkan kewaspadaannya. Orang jenius yang tak tertandingi. Xiaoyan malu untuk menganggapnya serius dan penatua itu memiliki reputasi tinggi. Oh, penatua Zhen tersenyum beberapa kali dan tiba-tiba topik berbalik dan dia sepertinya bertanya dengan santai, kamu sibuk beberapa waktu yang lalu? Datang. Hati Zhen Ni dan Xiao Yao sedikit terpana. Para tua di dalam hati masih sangat kuat. Pertama mengubah sikap mereka untuk membuat Xiaoyan kurang tahan tanpa menyebutkan Zhen Jian terlebih dahulu. Sebaliknya dia memukul dan menanyai Xiaoyan. Untuk masalah ini jika Xiaoyan tidak merespon dengan baik, ia mungkin digunakan sebagai penatua oleh para tetua. Lagi pula masih belum jelas apa sikap keluarga Zhen terhadap Xiaoyan dari keluarga Zhen. Apa tujuannya? Meskipun keluarga Zhen tidak harus menyelidiki apa yang tidak boleh disebut Xiaoyan, setidaknya orang Xiao secara nominal adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zhen. Kepala keluarga berafiliasi baru menolak panggilan pemilik rumah dan digunakan untuk memainkan peran dalam penghinaan terhadap pemilik rumah. Bukan tidak mungkin untuk menyelidiki Zhen Jian lagi atas tuduhan. Tapi Zhen Ni dan Xiao Yao segera melepaskannya. Xiaoyan mengangguk dengan arogan, tidak rendah hati dan berkata dengan gembira, dari pertumpahan darah pembunuhan ia menerobos mundur bintang 5 sehingga terakhir kali penunjukan keluarga Zhen tidak dapat dibatalkan. Ia juga mengatakan kepada penatua untuk menyampaikan permintaan maafnya. Xiaoyan mendengar kata-kata King Haoran di hatinya dan dia mengaguminya. Siapa bilang Xiaoyan tidak pandai bicara? Bukankah dia mengucapkan kata-kata ini dengan baik?
Itu menggunakan perjanjian keluarga Zhen alih-alih panggilan keluarga Zhen dan menyebut ayah Zhenni sebagai seorang kaisar dan bukan pemilik rumah. Kedengarannya tidak ada yang salah tetapi secara tersirat menyatakan arti Xiao bukan keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zhen. Oh, mata tetua Zhen berkilau karena ketidaksenangan. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar makna yang tersirat dalam kata-kata Xiao Yan tetapi mengubah strateginya? Dia tidak ingin mempelajari kata-kata dalam kata-kata Xiao Yan. Dia datang untuk memenangkan Xiao Yan dan Xiao Fu bukan untuk mengintensifkan kontradiksi. Setelah sedikit diam dia bertanya tanpa ragu, jadi Anda mundur sampai saya datang? Itu tidak benar. Old Fox, aku akan pergi ke pintu ketika aku kembali dengan punggungku. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Jelas saya mendapat laporan berita ketika saya kembali ke rumah saya. Anda bertanya kepada saya mengapa Anda tidak sengaja memberi saya penutup? Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya tetapi dengan sengaja menghela nafas berkata setelah meninggalkan Bea Cukai dia akan pergi ke rumah Zhen. Tanpa diduga ada insiden besar alis terbakar di rumah Xiao. Tidak si penatua datang segera setelah dia kembali. Melihat bahwa Xiao Yan belum berbohong dan telah mundur keluarga tua Zhen merasa lebih nyaman tetapi dia masih tidak senang dengan apa yang dikatakan Xiao Yan. Apa yang penting bagi orang-orang Xiao untuk orang-orang Xiao? Dia segera menunjukkan kekhawatiran dan bertanya dengan penuh minat, oh, apa yang terjadi pada alisnya? Berbicara untuk mendengar mungkin orang tua itu bisa membantu. Xiao Yan mencibir tapi wajahnya bersyukur, penatua tertarik. Masalahnya telah diselesaikan. Oh, pada akhirnya, keluarga penatua Zhen sepertinya penasaran. Terima kasih saudaraku untuk ini. Untuk membuat keluarga tua Zhen tidak lagi bertanya hanya untuk memindahkan Kaisar Iblis Xiao Yan menoleh ke King Haoran. King Haoran mengerti dan tertawa, oh terima kasih bisnis saudaraku adalah urusanku. Sekarang masalah telah berlalu apalagi menyebutkan bahwa para penatua pertama kali datang ke rumah Xiao. Jangan biarkan masalah ini mengecewakan para tetua. Kemudian menyapa keluarga Zhen yang lebih tua untuk minum teh datang ini adalah Oolong Jin Siking yang juga sulit dibeli. Ingatkan Zhenni sudah lama tidak bertemu ayahmu, ingatlah untuk membawa teh kembali kepada ayah dan orang tua Anda. Ayah Anda pasti menyukainya. Keluarga penatua Zhen tahu bahwa dia tidak lagi bisa dimintai pertanggungjawaban dalam masalah ini dan harus memegang cangkir teh. Teh adalah teh yang benar-benar enak tetapi keluarga tua Zhen tidak bisa minum rasa apapun. Salah satu dari dua alasan untuk menggunakan katali telah hilang. Bagaimana dia masih bisa minum teh? Tetapi ia juga harus berpura-pura menjadi produk yang baik. Nah, produk yang bagus itu benar bagus, aromanya jernih, penduduknya memiliki rasa yang manis dan tahan lama jauh lebih baik daripada teh yang biasanya diminum oleh orang tua itu. Kemudian kamu sopan dan berkata kepada Zhenni, gadis lihat ke belakang dan bersiaplah untuk membawaku kembali. Tersenyumlah setelah bertanya pada Xiao Yan, aku baik-baik saja dengan angin musim gugurmu kan? Xiao Yan tertawa dan berkata, penatua Anda dapat bertanya kepada orang yang salah. Zhenni memiliki kata akhir dalam Xiao Fu. Saya katakan ya jika dia tidak memberi saya baik-baik saja, jika dia tidak memberi saya, jika dia ingin memberi saya hanya bisa mengatakan lebih banyak. Semua orang tertawa. King Haoran, Xiao Yao dan Le Xiaolong sangat senang saat ini mereka semua memandang Xiao Yan dan memberikan pandangan yang tinggi dalam lelucon yang tampaknya biasa. Biasa saja mereka menggunakan potensi Zhenni untuk berurusan dengan penatua Zhen. Dan mengisyaratkan bahwa Zhenni dalam posisi Xiao untuk meyakinkan keluarga Zhen terutama ayah Zhenni ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Keluarga yang lebih tua Zhen juga terhibur dengan kata-kata Xiao Yan. Dia menatap Xiao Yan tanpa melihat Zhenni.
Zenni sedikit malu oleh semua orang dan berterima kasih kepada Xiaoyan dengan senyum murah hati di hatinya dan berkata jangan dengarkan omong kosong padanya. Namun saya masih bisa memutuskan teh dan saya akan mengirimkannya kepada ayah dan orang tua saya secara teratur. Ketika keluarga tetua Zen berada dalam suasana hati yang baik, dia berbisik dan bertanya, tetua kamu di sini untuk minum teh bukan untuk minum teh? Keluarga penatua Zen tertawa, lihatlah gadismu bagaimana menurutmu, suaminya datang untuk selamat. Oh, mengapa Xiaofu memilikinya? Hati Zenni tiba-tiba tegang. Mungkinkah keluarga Zen tahu tentang pertunangan Xiaoyan dengan King Muer? Tidak seharusnya. Dia sengaja melirik semua orang yang ragu dan bertanya apakah ada hal baik tentang Xiaofu dalam waktu dekat? Kenapa aku tidak tahu? Keluarga penatua Zen tertawa dan berkata Xiaoyan menjadi kepala baru kebangsaan Xiao dan menyatukan kembali negara kaisar. Dia masih yang pertama membunuh gua darah dan memenangkan kehormatan bagi keluarga Xiao dan keluarga Zen. Ternyata ini yang terjadi. Zenni dan yang lainnya merasa lega. Kata-kata penatua Zen tidak berhenti. Beberapa waktu yang lalu pemilik memanggil Xiaoyan untuk memperbaiki dan merayakan nama Xiaoyan. Aku tidak berharap Xiaoyan gagal karena masalah yang mendesak. Sayangnya, keluarga penatua Zen memperjelas sikap keluarga Zen terhadap Xiaoyan dan batu yang dihancurkan oleh semua orang akhirnya jatuh ke tanah. Xiaoyan berbisik di dalam hatinya, Anda menaruh rak begitu besar hanya untuk meminta Zen Bufan untuk menyampaikan sepatah kata tetapi tidak secara langsung mengekspresikan sikap Anda. Siapa yang tahu apa ide Anda? Jika Anda menunjukkan bahwa Anda ingin mengirim seseorang untuk mengundang Anda atau meminta Zenni untuk menjelaskan niatnya kepada Zenni, mengapa saya berdiri di rak? Xiao Yao sangat bersemangat sehingga dia berdiri menggosok tangannya dan berkata dengan sedikit cemas, Xiao Yan Hidehineng meminta pemilik untuk secara pribadi menyebutkan nama dan merayakannya. Dia tidak dapat dipisahkan beberapa waktu lalu dan pada akhirnya si penatua harus datang secara pribadi ini. Keluarga penatua Zen sangat puas dengan sikap Xiao Yao. Dia menekan sedikit untuk memberi tanda pada Xiao Yao untuk duduk dan kemudian berkata dengan nada yang biasa dari atasan, Xiao Yao, orang Xiao dapat dilahirkan seperti Xiao Yan. Anda memiliki kontribusi besar bagi kejeniusan Anda yang tiada banding. Xiao Yao tersanjung oleh pujian dari keluarga Zen yang lebih tua. Xiao Yao membungkuk dan berkata di mana itu adalah usahanya sendiri tetapi saya tidak membantu. Melihat bahwa Xiao Yao sangat tulus dan ketakutan, hidung Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi masam. Tampaknya ketulusan leluhur terhadap keluarga Zen adalah seperti biasa dan mereka tidak berniat meninggalkan keluarga Zen, jadi bersabarlah, jangan sampai nenek moyang sedih. Dengan perubahan hati wajah Xiao Yan menuju keluarga tua Zen menjadi lebih dan lebih baik. Dia mengambil teh dan menyesap dan keluarga tua Zen berutang sedikit kepada King Haoran dan kemudian mengetuk jarinya pada sandaran tangan untuk membalikan topik. Aku di sini untuk memberi selamat kepada Xiao Yan atas nama keluarga Zen. Ngomong-ngomong, mari kita lihat situasi orang-orang Xiao dan lihat apa yang membutuhkan bantuan kita. Menyatukan negara kekaisaran telah memperluas lingkup pengaruh bagi keluarga Zen. Membunuh gua darah awalnya adalah tempat di mana generasi muda di bawah 5 bintang menajamkan diri mereka sendiri tetapi untuk kekuatan besar. Itu juga merupakan pertempuran untuk peringkat jenius yang tiada taranya yang terkait dengan kemuliaan semua kelompok etnis. Xiao Yan, kamu berjuang untuk keluarga Xiao, untuk keluarga Zen dan untuk seluruh keluarga kami. Berbicara tentang ini wajah penatua Zen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kebanggaan.
Setelah Xiaoyan terungkap, banyak pasukan terutama pasukan yang berafiliasi dengan keluarga Zhen mengirim orang ke keluarga Zhen untuk memberi selamat kepadanya sehingga keluarga Zhen merasakan kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya. Kesombongan kecil. Semua orang diam-diam senang. Keluarga penatua Zhen mengikat kemuliaan yang diperoleh Xiaoyan dalam pertumpahan darah dengan keluarga Zhen 2 kali dan hal Zhen Jian berakhir ketika dia ingin datang. Tetapi ketika semua orang senang mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Pasukan kelas Super Zhen datang karena mereka bertanya kepada Xiaoyan apa yang tidak boleh dipanggil, mengapa dia tidak mengatakan apa-apa tentang Zhen Jian.